Selamat pagi Mas. Pagi. Sebelumnya kan Masnya datang ke sini sudah mengisi buku tamu ya di depan. Ah, baik. Sebelum kita apa jenenge ngobrol lebih jauh nih, alangkah baiknya kan kita kenalan dulu. Boleh Masnya kenalan dulu. Nama, terus asalnya dari mana, terus apa usianya sekarang berapa? Nama saya Rofi Pak. Baik, Mas Robik. Nomor KTP saya 085 371. Oke. Kalau dari asalnya? Asal saya dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Ya. Eh, Masnya sekolah di sini kelas berapa berarti? Kelas ini sudah mulai naik kemarin baru masuk, tapi sekarang kelas 2 Pak. Oh, kelas 2. Kalau boleh tahu jurusannya apa ini? IPA atau IPS atau bahasa? Lebih ke IPS Pak. Oh, IPS. IPS. Baik. Ilmu pelajaran santuy. Oh, santuy. Siap, siap. Baik. Eh, sebelumnya perkenalkan nama saya ini Muhammad Rizky Alfat Ramadhani. Bisa dipanggil Pak Rizky, Pak Rama. Panggil Kak juga Pak, gak apa-apa. Pakai Mas juga gak apa-apa. Senyamannya Mas Topik aja. Panggil Pak aja. Oh, pakai Pak Ya. aja. Ya, monggo, monggo. Oh, Pak. Di sini kan Mas Ropik berkunjung ke sini karena ada hal yang ingin didiskusikan sama saya. Ada yang ingin dikonsultasikan kepada saya. Nah, di sini karena Mas Ropik sudah mempercayai saya, jadi Mas Ropik nggak usah khawatir. Kalau mau cerita apapun cerita aja. Nanti ceritanya juga nggak bakal keluar lah dari sini. Kita juga apa punya aturan kalau misalkan Mas Robek cerita di sini kita diharuskan nggak boleh cerita nih ke orang lain. Jadi aman lah apa yang mau diceritakan sama Mas Robek ini aman. Tuh. Jadi ini sudah dipublish kan Pak ya? Oh enggak boleh malah nggak boleh. Nah, satu lagi ya karena Mas Robek ini juga menyetujui untuk datang ke sini dan sebelumnya juga sudah membaca apa tata tertib dan juga mengisi buku tamu. Di sini Bapak ingin menjelaskan terkait waktu untuk sesi konseling kita di hari ini. Kan kebetulan juga ini sudah di jam istirahat kedua. Jadi untuk waktunya sendiri itu insya Allah kita akan melaksanakannya sekitar 30 menit sampai 45 menit. Apakah tidak apa-apa? Komen Pak. Baik. Sebelumnya Mas Rope sebelum kesini itu ada berkegiatan apa aja nih? Sebelum sini kelas, terus tadi sebelum kelas ada kegiatan tadarus Al-Quran itu Pak, kegiatan wajib di sana. Terus ya udah selain itu kelas, terus istirahat jam 1 ke kantin beli makan itu Pak. Di situ mantul lagi masuk lagi gitu. Baik, berarti sebelum kesini itu kan kebetulan ini di jam istirahat kedua. Sebelum kesini itu Mas Ropik ada mampir ke kantin lagi beli jajan atau mampir sholat dulu atau gimana? Enggak Pak. Memilih langsung ke sini. Mungkin lebih tepatnya tadi habis sholat. Oh, habis sholat. Baik. Nah, baik. Eh, apakah Masnya sudah siap untuk bercerita? Bismillah. Oh, Ya. baik. Boleh. Jadi saya ini kesini tujuannya itu Pak, masalah apa, bullying itu Pak. Saya nggak tahu Pak gimana saya niatnya itu ingin dekat dengan teman saya itu kayak gimana. Saya sudah berusaha Pak, gimana caranya saya bisa akur dengan teman-teman dan dapat berbaur dengan baik dengan teman. Tapi nyatanya semakin lama saya mendekat dengan teman-teman itu Pak, saya kayak keberadaan saya itu hanya sebagai ibarat samsak gitu Pak. Setiap kali saya hadir di kerumunan itu atau di kelompok teman-teman nungging gitu Pak, saya itu kayak jadi bahan bulian itu Pak, yang entah di jewer, di olok-olok lah itu Pak, bahkan di startup pula Pak. Aduh itu yang paling parah begitu Pak, apa saya nggak tahu Pak, itu nama orang tua saya Pak disebut-sebut bahkan dihina Pak.
sebelumnya kalau boleh tahu nih Mas Rafiq, maaf ya, eh, untuk kejadian bullyingnya ini apakah terjadi sudah lama ya? Ya, semenjak saya mondok itu Pak Habib, kurang lebih sekitar hampir 1 bulan itu Pak. Setelah itu habis itu berlanjut sampai sekarang Pak. Kan saya mondok mulai kelas 1 itu Pak, Iya. 1 SMA. Nah sekarang kelas 2 Pak. Berarti sekitar setahunan ya? Ya setahun itu. Itu kalau kira-kira kalau Bapak boleh tahu nih, awal mula kok bisa tiba-tiba dibully ini karena apa? Karena waktu di pelajaran atau waktu istirahat gitu? Karena kurang tahu Pak ya. Kalau saya ingat-ingat mungkin ya pas mungkin teman-teman mungkin iseng lah, nggak tahu Pak gitu kan. Akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu Pak. Gitu. Oh, itu apakah teman-teman di kelas itu ada yang apa nyoba hentiin gitu atau yang nyoba bantu kamu gitu? Nggak semua Pak. Oh, nggak Soalnya semua. yang para pembuli-pembuli itu kayak lebih penguasa gitu Pak di kelas itu Pak. Jadi orang-orang yang ingin bersimpati ke saya itu kayak mentalnya tuh kalah Pak. Takut gitu Ya ya. takut gitu. Kayak lebih tertekan gitu Pak. Berarti ini maaf kalau mau tanya lagi nih, yang apa, yang istilahnya mengganggu Mas Rope ini apa dia sendiri atau sama teman-temannya? Itu berkomplotan juga Pak. Berkomplotan. Jadi kadang dia sendiri, kadang pula berkomplotan Pak. Tapi lebih seringnya berkomplotan Pak. Kalau dari yang diceritakan Mas Rope tadi kan susah ya selama setahun ini menghadapi apa gangguan-gangguan kayak gitu. Terus juga mereka nggak berhenti malah jadi komplotan kan? Gitu. Saya juga turut merasakan apa yang dirasakan Mas Rope juga. Uh, Sebelumnya pernah adakah dari Mas Rafiq sendiri itu bercerita ke temen nih, ada temen yang buat cerita atau ke orang tua gitu? Kalau cerita mungkin ke teman sih. Kalau pernah kan saya cerita ke teman saya, kenapa sih aku kok pas awal muda sering diginiin teman-teman saya? Apa karena tubuh saya mungkin gemuk gitu, jadi kayak enak buat bahan samsak atau gimana gitu kan, saya nggak tahu. Nah kata teman saya emang bilangnya gini Pak, wis tak apa itu wis, itu cobaan santri emang gitu katanya. Jadi itu mungkin apa sebagai itulah pendekatan dari teman-teman, Evan aja katanya gitu. Nah, saya kan kayak ngerasa masa gitu dibuat Evan kan kayak nggak logis gitu Pak. Terus saya juga sempat ke curhat ke ustadz saya gitu kan, sudah dikasih beberapa nasihat ustadz saya gitu, cuma masih kayak masih belum apa ngena gitu Pak. Nah itu Pak mungkin ini mungkin jadi solusi, mungkin saya akan dapat tercurahkan dan menemukan jalan dari permasalahan saya. Kalau dari yang diceritakan Mas Rufik tadi kan ada temen nih yang dibuat cerita, tapi masih belum dapat jalan keluar dari setelah bercerita ke teman. Ke Ustadz juga sudah dikasih nasihat, tapi juga masih rasanya masih kurang kurang lega lah, kurang lega kalau hal ini tuh nggak sampai selesai. Nah, dari yang apa yang diceritakan sama Mas Rofik ini tadi, terus yang dialami Mas Rofik sama setahun ini tadi, apakah ada momen-momen tertentu mereka itu emang benar-benar menunjukkan niat baik ke Mas Rofik nih, kayak waktu kan mereka nih berkomplotan nih, tiba-tiba salah satu datang terus kayak ngajak ngajak Mas Rofik ke kantin, ngajak main atau gimana. Tapi kalau mereka udah berkomplotan lagi kayak balik lagi gitu. Ya pernah sih Pak, tapi ada niatan gitu Pak. Contohnya itu pas apa ya, yang kemarin itu pas saya kan diajak ke kantin gitu, ayo ke sini kantin yuk, ayo aku kan betul habis itu Pak, habis mandi itu kan, terus saya ganti baju dulu, bentar ya saya ganti baju dulu, oke tunggu ya jangan lama-lama gitu. Udah terus saya keluar dari kamar,
ke kantin saya pak. Pas ke kantin saya sini duduk gitu kan, dengan komplotan banyak itu pak. Mereka itu mainnya komplotan pak gitu kan, seringnya main komplotan, gak berani pak kayak face to face gitu pak. Dekan face to face saya ajak bion pak gitu pak. Nah, pas apa ke kantin tuh pak, disuruh duduk, sini dulu duduk. Nah, terus gimana kelas aman, seger banget nih gitu kan, gitu kayak tumben gitu kan, kayak nadanya kayak ngeledek gitu pak. Kayak saya itu kan dibilang moodnya kayak nggak pernah mandi setahun kayak gitu pak. Kayak yes, anggap biasa aja gitu pak. Nah iyalah ini baru mandi ini gitu. Terus di situ sini ayo tak beliin kamu, tapi kamu harus habisin ya. Ya gitu kan, dibeliin kan di kantin, dibeliin mie. mie apa gitu, kayak mie pangsit gitu pak. Saya nggak tahu modelnya gitu, tapi rasanya kalau sampai pernah itu kayak di kacauan itu loh pak, minyak itu rasanya itu. Nah itu kan berhubung saya kan punya riwayat mah gitu pak ya, nggak kuat yang namanya bau-bau pedas gitu kan, bukan jiwa-jiwa apa mukbang pedas gitu pak ya. Akhirnya saya disuruh makan kan niatnya kan baik gitu pak, memberikan saya makanan, tapi ada niatan lainnya gitu pak. Nah, itu saya disuruh ngabisin satu porsi itu, tapi pedasnya itu yang nggak ngotak gitu pak, yang kategori di situ mungkin kayak level 5 gitu pak ya. Jadi saya nggak bisa pak nangani ngabisin itu pak, dia disuruh habisin gitu, sampai dibeliin es itu pak, tapi syaratnya harus habis gitu kan. Itu kan nyiksa saya pak gitu pak. Jadi ada ancaman ya dari mereka. Iya kan, dari situ saya akhirnya terpaksa pak ngabisin itu, tapi malamnya saya nggak bisa tidur pak gara-gara itu ya. Bahkan pas di sekolah pun saya nggak bisa ikut kegiatan belajar itu pak. Setelah kejadian ini tuh apakah dari mereka itu ada kayak rasa bersalah, terus kayak minta maaf, terus bertanggung jawab kayak nganterin kamu ke UKS atau gimana gitu? Nggak ada pak ya, mereka cuma hanya sebagai bahan itu pembahasan aja. Oh ini si Robi kemarin ini, sambil tawa-tawa dengan santai gitu pak. Mungkin yang dari UKS itu mungkin kayak teman saya gitu, atau mungkin dari pengurus kamar gitu pak, yang nganterin saya gitu pak. Cuma ya pernah kan ditegur gitu kan, ditegur sama pengurus kamar saya, jangan terlalu beli kebangetan gitu sampai gitu kan, kasihan kan nanti anaknya boyong kan gimana gitu ya. Mereka responnya mungkin cuma nunduk kepala gitu, nggak tahu mungkin masang muka dua gitu pak, nggak tahu pak. Tapi ya kembali lagi pak ke setelan awalnya gitu. Jadi kayak mereka ini cuma mengiyakan ya waktu dimarahin sama kayak pengurus gitu ya. Melihat dari apa yang diceritakan sama Mas Robik, wah berat sekali pasti menjalani setahun dengan kondisi seperti itu, apalagi ya mereka juga nggak kapok-kapok gitu kan. Ya, Kalau dari apa yang diceritakan Mas Robik yang awal tadi kan, Mas Robik ini pernah bercerita sama pengurus kamar nih. Nah, solusi-solusi yang didapat ini apa aja? katanya mungkin ya itu mungkin katanya sebagai belum berdosa gitu pak. Gitu sampean mungkin ini salah satu bentuk dari tantangan sampean nanti yang akan dihadapi di masyarakat gitu. Kalau gitu solusinya nanti disuruh baca zikir lah gitu, terus suruh sholat tahajud gitu pak, biar katanya mencerahkan diri. Saya sudah jalanin pak selama 1 minggu sih masih, tapi saya masih ngerasa belum dapat apa gitu pak. Apalagi kan saya kan kategorinya kan masih hitungannya pemula kan pak, masih jalan 1 tahun kan mondok kan. Saya nggak tahu apa-apa pak tentang pesantren. Saya mulai dari nol. Saya baru tahu benar-benar dalam tujuan agama itu iya saat itu pak. Sebelumnya saya
gak terlalu agama banget, bahkan sholat dulu saya 5 waktu itu gak jangkep Pak, gak full gitu. Jadi saya pas di hari saya gitu, pertama saya 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 jalanin dulu aja wes, terus setelah sampai 7 hari itu Pak, ya kan 1 minggu kan, 7 hari itu saya jalanin tahajud, terus suruh witir apalah gitu Pak, terus baca amalan-amalan gitu masih gagal gitu Pak, maksudnya masih belum nemu point of view-nya gitu Pak. Kan kalau dari yang diceritakan Mas Taufik ini tadi, kalau saran yang diberikan sama Ustaznya tadi kan kayak siklusnya itu berputar sama dirinya sendiri nih, nggak menyelesaikan masalahnya sama yang mengguli tadi, ya kan. Kalau cerita sama temennya tadi kan bilangnya nggak apa-apa, itu namanya juga ujiannya anak pondok gitu kan ya. Kalau dari pandangannya Mas Taufik sendiri nih, untuk sekiranya Mas Taufik ini bisa tampil lebih percaya diri, terus bisa menemukan jalan keluar untuk untuk bisa berdamai dengan situasi itu, adakah pandangan-pandangan kayak solusi dari Mas Taufik sendiri untuk diri Mas Taufik sendiri? Ya itu Pak kan, kalau pandangan lebih lebih bisa pede gitu kan Pak, maksudnya itu kan Pak ya. Nah itu ya berbau kan Pak, kalau dengan berbau kan kita banyak teman, kalau banyak teman kita nanti tampil pede, sehingga kalau misalnya kita tampil pede dalam kegiatan yang positif kita dapat mencerna dengan baik Pak, gitu Pak. Itu sih kalau saran saya. Dari itu kan dari diri Mas Taufik sendiri untuk Mas Taufik sendiri. Kalau kepikiran nggak sih kalau kayak solusi kayak ini harus dilakukan nih segera nih biar aku bisa berdamai sama dia gitu, biar nggak terus-terusan aku nih dibully terus gitu loh, biar nggak ada korban selanjutnya gitu, sama anak yang dibully tadi. Gimana Pak? Jadi kayak Mas Taufik ini misalkan, oh aku mau ngobrol nih sama yang bully aku ini, apa sih yang buat dia itu kok suka banget bully aku gitu. Terus bisa nggak sih kita itu nggak usah ganggu lagi gitu. Aku sempet Pak gitu Pak, pernah bilang kenapa sih kamu kok bully aku terusin, malah mereka kayak ngeledek gitu kan, biarin gitu kan, kamu kan inilah apa gitu dibilang gitu Pak. Jadi mereka kayak pas saya tanya seperti itu kayak dengan ada serius kan, saya kan tanya serius gitu Pak, mereka malah bercandain gitu Pak. Jadi saya masih belum nemu jawaban maksud dari mereka bully itu apa Pak. Jadi kayak walaupun udah menanyakan cuma belum ada jawaban yang pasti gitu ya, kayak mereka itu cuma buat senang-senangnya sendiri gitu kan ya. Saya terus juga merasakan apa yang dirasakan sama Mas Taufik. Jadi kayak Mas Taufik di sini sendiri ya, sendiri, nggak ada yang nemenin Mas Taufik. Oh ada Pak kalau nemenin, kebetulan saya buat dari kuliah itu ya, itu ada motivasi saya, yakni selain orang tua itu pacar saya Pak. Sebelumnya saya punya pacar itu kan, tapi juga sama Pak, pacar saya dalam kemarin itu habis banget itu kan, sempat ada kayak slack dikit gitu Pak antara pacar saya dengan saya. Jadi masih ada salah paham. Iya, cuma itu yang membuat motivasi saya untuk tetap kokoh bertahan di situ terhadap bully teman-teman itu Pak. Jadi si pacarnya Mas ini tahu ya kondisinya Masnya waktu dari awal sampai sekarang gitu. Iya, saya juga kadang selain curhat ke teman saya juga butuh curhatan dari pacar saya juga. Jadi kan di sini selain Mas Robe itu punya solusi dari diri sendiri nih selama apa yang dialami dalam kurun waktu 1 tahun ini, ya. Terus habis itu juga cerita ke teman, terus juga cerita ke ustadz, ke pengurus kamar, juga dapat dukungan dari pacar juga kan, ya. Mungkin dari sini Mas Robe ada nih target kayak, oh aku banyak nih orang yang sayang sama aku, jadi aku harus berubah nih, aku harus
apa namanya, lebih berani lagi biar aku nggak diganggu lagi gitu. Apakah ada pikiran-pikiran seperti itu? Kalau untuk sekarang saya masih dalam posisi itu Pak, defensif gitu, Oh, masih oke. bertahan gitu. Jadi kalau pemikiran nantinya saya kayak gitu, saya nggak ada Pak, masih. Oh, masih belum ada. Ya, saya masih belum nemu apa Jalan keluar ya seperti itu. permasalahan gitu sama. Eh, dari apa yang diceritakan dari awal nih, maaf ya kalau misalkan saya mengurutnya kan salah ya, Ya, jadi bisa dibetulkan. Dari apa awal tadi kan Mas Rafiq cerita kalau misalkan Mas Rafiq ini posisinya baru mondok ini waktu SMA. ya, Nah itu kan jalan nih setahun, tapi dalam setahun ini dalam ranah pertemanannya mendapat gangguan nih, mendapat bulian dari teman-teman sekelas gitu kan. Yang kondisinya Mas Rafiq ini pengen dapat temen yang bisa dibuat bercanda, dibuat kayak main bareng terus gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah dapat hal yang sebaliknya. Tapi di situasi kayak gitu, Mas Rafiq punya temen nih buat cerita, buat apa bantu Mas Rafiq, terus juga peduli sama Mas Rafiq, mengantarkan Mas Rafiq ke UKS gitu. Terus juga ada pengurus kamar, terus juga ada ustadz yang ngasih nasihat, apalagi juga apa Mas Taufik ini juga dapat dukungan nih dari Mbak pacar ya kan. Mungkin untuk saat ini Mas Taufik masih belum ada nih kayak uh, pandangan untuk oh aku harus gini karena ada banyak orang yang peduli sama aku gitu. Itu nggak apa-apa, mungkin di masa ini Mas Taufik hanya ingin bercerita berkeluh kesah agar lebih lega lagi gitu kan. ya. Juga tadi Mas Taufik banyak sekali dapat pandangan dari orang-orang lain gitu kan. Jadi di sini uh, Mas Taufik dari saya sendiri, kalau misalkan Mas Taufik nantinya ada yang mau diceritakan lagi, silakan diceritakan, silakan mampir ke sini. Kalau misalkan Mas Taufik jenuh nih mau cerita di sini, kita bisa ganti suasana mungkin sambil jalan-jalan atau cerita di luar atau gimana gitu. Dan lagi mengingat waktu yang sudah hampir berakhir, kan tadi kesepakatannya di 30 sampai 45 menit. Sedangkan jam masuk pelajarannya sudah berbunyi, ya kan? Jadi, uh, apakah untuk sesi konselingnya bisa dicukupkan untuk saat ini? Itu Pak, saya mau tanya Oh lagi tuh iya, Pak. baik. Masalah kan itu kan tadi kan saya jelasin, saya itu masih klik dengan pacar saya Pak. Gara-gara kasus kemarin kan. Mungkin apa ya? Atau mungkin ada apa jarak kita terlalu jauh gitu Pak ya, sehingga yang apa si pacar saya ini mungkin ngerasa kayak apa sudah gak pernah kayak dulu lagi kan. Dulu kan sering ngobrol bareng, bahkan deket-dekatan gitu kan, hampir tiap jam misalnya Pak calling gitu Pak. Oke, siap. Atau mungkin apa, atau mungkin dia mungkin sudah jenuh ya atas apa ya itu tadi apa curhatan saya mengenai bully-bully ini ke pacar saya gitu Pak. Mungkin saya minta apa namanya pencerahannya gitu Pak, itu mungkin. Nah, kan kalau itu tadi kan Mas Rafiq kan mendapat saya nih Ya, kondisi pacarnya ini udah nggak ngobrol lagi ya, karena udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kolan ya. gitu ya. Saya takutnya tuh kalau misalnya terusan gitu, takutnya dia menghilang dari kehidupan saya Pak. Oh gitu. Ya, jadi saya kayak mungkin takutnya saya apa nggak kuat dengan bully ini kan. Soalnya itu salah satu motivasi saya sebagai orang tua, motivasi saya yang terkuat Pak terhadap menahan ini Pak. Sama itu Pak, mungkin dikasih clue juga gimana sih cara agar bisa apa tetap stay di apa terhadap apa zona bully-bully itu Pak. Kan kalau dari ya situasi dengan Pak pacar nih, itu kan kemungkinan-kemungkinan yang diutarakan sama Mas Rafiq tadi kan dari sudut pandangnya Mas Rafiq kayak apakah apa nanti dia itu jenuh ya, apa nanti dia itu kayak capek ya dengerin ceritaku soal bully-bully ini. Kalau dari Bapak sendiri, mungkin itu bukan apa, bukan jawaban pasti ya. Itu kan juga bisa jadi dari perspektifnya Mas Rafiq sendiri. Ya, Sedangkan Bapak pacarnya nggak tahu nih, atau dia bisa saja sibuk karena tugas-tugasnya, atau sibuk karena apa jadi pengurus juga, atau gimana kan juga nggak tahu. Jadi ini lebih baik eh, untuk jalan jalan keluar yang bisa Bapak sarankan untuk sementara ini mungkin itu ketemu dulu
entah itu diajak makan lah, diajak makan ke kantin atau diajak keluar nih jalan-jalan ke taman atau gimana, ngobrol dulu ini, uh, kok bisa tiba-tiba nggak ada kabar tuh, kok tiba-tiba ini nggak ada cerita apapun, terus kok rasanya kayak menjauh gitu, bisa melalui cerita dulu. Lalu terkait tadi Mas Taufik tanya bagaimana apa jalan keluar yang bisa Bapak berikan terkait zona pembulian tadi. Kalau dari Bapak sendiri, Mas Taufik mulai nih cari apa teman-teman yang sekiranya bisa mendukung Mas Taufik nih di kelas, dalam kelas, dalam apa dalam target ini bisa ditargetkan dalam 1 minggu depan, 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan gitu. Jadi kayak bertahap lah, nggak ada pemaksaan kayak harus minggu ini aku harus dapat teman kayak gini, itu malah nanti menambah pikirannya Mas. Kalau misalkan nggak dapat kan kayak waduh, aku nggak dapat teman nih dalam minggu ini, padahal targetku sudah gede, jadi tambah stres lagi gitu. Terus kalau dari Bapak sendiri mungkin bisa dikonsultasikan sama orang tua dulu, karena orang tua juga setiap setiap harinya atau setiap kunjungannya juga ketemu kan, apalagi dari kecil yang mengawasi pertumbuhannya Mas Rafiq juga orang tua gitu kan, bisa diceritakan ke orang tua, nanti juga orang tua siapa tahu dapat memberikan solusi atau jalan tengah, jalan keluar gitu kan. Lalu untuk Mas Rafiq sendiri kepada rekan-rekan yang membuli Mas Rafiq itu bisalah ini, mungkin dengan meminta bantuan dari teman-temannya Mas Rafiq atau dari guru atau mungkin dari sisi guru BK-nya nih, bisa nih kita kumpulkan, kita diskusikan bareng-bareng. Kenapa sih kok masih terus-terusan membuli? Terus awal mulanya itu gimana? Terus biar nanti juga nggak jadi dendam atau nggak jadi salah paham lebih lanjut lagi, bisa difasilitasi untuk berdamai, terus ngobrol lebih santai lagi, biar Mas Robert juga terlepas nih dari ikatan kayak bully, terus penindasan, terus juga jadi kurang pede, jadi kayak uh, merasa dikucilkan di kelas gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Soalnya kan saya juga kalau mau ngomong orang tua ini juga kadang bingung Pak. Bagi kan saya kan juga cowok Pak. Cowok kan apa kalau mengungkapin satu hal ke orang itu biasanya itu lebih kayak sifatnya itu nggak mau diceritain Pak. Soalnya nggak mau jadi beban, apalagi ke orang tua yang sudah nafkahin kita dari kecil sampai sekarang gitu. Bahkan kita malu kan Pak cerita-cerita yang agak-agak sensitif, yang negatif gitu Pak. Yang mungkin kalau ke pacar gitu masih oke gitu Pak. Mungkin dari Bapak seperti itu ya, juga mengingat dari waktu yang telah disepakati juga apa sudah berakhir ya. Nanti bisa nih kita apa jadwalkan lagi sesi konseling di hari-hari berikutnya, entah itu di esok hari atau seminggu depan, sebulan ke depan, pokoknya senyamannya Mas Novi. Nanti kita apa kita diskusikan lagi, kita jadwalkan lagi. Dan lagi kalau misalkan nanti Mas Novi ketemu Bapak nih di luar, nggak usah sungkan, sapa aja Pak, kita apa ngobrol lagi. Kalau ke rumah Bapak nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, gitu kita jadwalkan aja. Gitu. Harus bawa apa bekal? Aduh nggak usah datang aja. Anggaplah kayak sama kayak teman curhat lah gitu, teman curhat. Mungkin dari sini juga bisa jadi apa titik leganya Mas Rafiq gitu setelah bercerita. Baik, terima kasih Mas Rafiq sudah mempercayai Bapak di sini sebagai guru BK untuk tempat keluh kesahnya Mas Rafiq. Sedikit banyak mungkin masih belum bisa membantu. Sekiranya bisa membantu juga alhamdulillah ya. Mungkin bisa dicukupkan untuk saat ini ya. Ya, Ya, terima kasih Mas Rafiq sudah ya, hadir di sini. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak ada bantu Pak ya. Ya. Ya, izin Pak. Iya,